yang menentukan BOPO. Makanya kalau kita bicara tentang penyehatan perbankan di awal-awal kita kena krisis moneter, ada BPPN, kita banyak membahas tentang biaya operasional perbankan. BOPO-nya terlalu besar. Karena BOPO ini akan masuk ke dalam komponen perhitungan suku bunga dasar kredit. Kredit investasi kalau kita breakdown lagi nih di statistik perbankan, kredit pertanian ya kecil. Kecil ya. Kredit membangun pabrik ya kecil. Yang besar apa? Tambang. Nah, kalau kredit konsumsi. Sedangkan kredit konsumsinya turun. Iya. Karena konsumsinya turun. Ya kalau konsumsinya turun, saya paksa orang beli mobil terus dia nggak mau beli mobil, masa saya paksa beli mobil? Itu masalah. Lagi nggak butuh rumah disuruh beli rumah. Kreditnya kredit mobil, kredit motor, macet harus dibiayakan. Tapi kan recovery-nya gampang. Saya rampas aja mobilnya. Walaupun harganya turun, ada yang di recovery. Iya. Tapi misalnya BUMN karya nih macet, saya rampas jalan tolnya. Orang jual jalan tol gampang gitu loh masalahnya. Mas Awalil ya, sektor real ini menjadi sakit karena dibunuh oleh pemerintah. Saya tidak menyalahkan pemerintah yang ini loh. Tapi ini berkelanjutan karena suku bunga SBN-nya tinggi. Belanjanya ternyata juga tidak menyehatkan sektor real kita. Berarti kan kalau sekarang kita ingin memperbaiki kesalahan masa lalu, kita sekarang oke lah terbitin SBN, tapi belanjanya jangan mabok kayak kurang lebih gitu Mas Awalil. Karena kalau ngelihat impairment ini ngeri loh, di bank BUMN ini impairmentnya gede-gede. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya di kanal Awalil Rizky dalam sesi ngobrol ekonomi. Saya kembali ditemani oleh sahabat saya, Mas Yanwar Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Awalil. Siap, Mas Awalil. Kali ini Mas Yanwar ingin saya ajak berbincang soal kredit bank. Kredit bank ini kan jadi rame, salah satu yang membuatnya menjadi perbincangan publik. Sebenarnya berita tentang kredit bank itu sebenarnya udah rutin di media ya. Tapi menjadi perbincangan netizen ketika Pak Purbaya mengalihkan dana dari Bank Indonesia ke Bank Himbara dengan jelas maksud tujuannya agar disalurkan kepada kredit. Jadi jadilah kredit menjadi tema yang menjadi populer. Nah, fenomena kredit kita di tahun ini memang kan tidak kinclong lah ya. 3 tahun sebelumnya 22, 23, 24 selalu tumbuh 11-12%. Kalau tahun ini sejauh ini sekitar 7%. Bahkan kalau saya set data ke tahun-tahun yang lampau, itu dulu malah suka 15-20% tuh zaman-zaman dulu, zaman SBY. Artinya ini laju kredit 2 digit itu sebetulnya sudah biasa lah kok sekarang malah turun. Nah di sisi lain, ketika saya melihat tentang kredit macet ya ada peningkatan tapi tipis. Jadi kalau menurut informasi otoritas itu ya kredit macet masih terjaga meskipun sedikit meningkat. Hanya saja di berita-berita media kan kasus-kasus bangkrut, PHK dan kreditnya macet itu tuh yang monumental seperti Sritek kan. Sritek itu berutang ke banyak bank kan kira-kira gitulah. Mungkin pemirsa juga bertanya-tanya ini apa sih sebetulnya yang terjadi di kredit bank kita terutama di setahun terakhir. Nah, ini contoh-contoh dari 3 bank Himbara saja, mungkin kalau diperlukan ini saya ambilkan aja dari aset gitu. Nah ini itu di tengah-tengah itu ada kredit yang diberikan ya, baik kredit biasa maupun syariah, itu 1.623 triliun oleh Bank Mandiri di tahun 2024. Nah kesana angka-angka sampai tahun 2020. Di bawahnya itu ada dalam kurung cadangan kerugian penurunan nilai, tentu bagian dari kredit yang diberikan ini kan. Nah itu 49 triliun. Itu bacanya gimana sih? Misal, apakah itu ada kaitannya dengan kok kredit lalu ada minusnya itu apa kredit apa itu next. Ini juga ada laporan rugi labanya. Di sini juga ada rugi karena pembentukan cadangan tadi kalau tidak salah ini kan, pembentukan cadangan kerugian itu maksudnya apa ada kaitannya dengan kredit kan seperti itu. Nah itu Mandiri. Terus yang lain, nah ini BRI itu kreditnya 1.354. Nah di sini langsung ada tuh CKPN, mungkin mirip dengan yang tadi 56. Nah sama itu 81 triliun. Next, nah ini laporan rugi labanya, otomatis ada juga ya yang semacam tadi pencadangan ya. Next, nah ini yang BNI ya kurang lebih begitulah. Nanti BNI juga sama. Yang penting
ini kalau diperlukan saja, kita diberi cara dulu untuk memahami sebetulnya bank itu dalam peranan utamanya memberi kredit itu bagaimana sih, Mas? Ya, baik Mas Awalil ya. Bank itu kan kalau kita lihat sumber dana dia dapat dari mana, itu dicatatnya di liabilitas. Di liabilitas itu kalau terkait dengan dia dapatnya misalnya dari bank lain, ya jadi artinya hutang ke bank lain. Hutang ke bank lain. Itu dicatat di hutang. Hutang misalnya dapat dari Bank Indonesia, pinjaman dari Bank Indonesia juga dihutang. Dana pihak ketiga, uang kita yang ditaruh di bank juga dianggap hutang oleh dia, gitu ya. Sebagai pembukuannya hutang, liabilitas. Sumber dananya itu pinjam-meminjam ke bank lain, bantuan Bank Indonesia, ya. Kemudian dana nasabah, dana pihak ketiga, dan kemudian modal. Nah, jadi ada yang ditentukan dengan yang menentukan bank itu sehat, ya. Itu ada yang namanya dengan CAR. Capital Adequacy Ratio. Kecukupan modal. Modal. Itu pakai hitungannya Basel. Ya. Nah, kan ketika dia dapat sumber dana ini, baik dari modal maupun dari hutang ini, uang itu dikemanakan? Disalurkan. Jadi kalau kita lihat statistik perbankan Indonesia, yang ngomong besarnya, gitu, yang dikeluarkan oleh OJK maupun oleh BI, sumber dananya dari mana, penempatannya kemana? Penempatan yang pertama adalah kredit. Kredit yang diberikan. Karena itu memang tugas utama dia. Tugas utama, ya. Intermediasi. Penempatan berikutnya di surat berharga. Nah, cuman surat berharga ini untuk perbankan di Indonesia nggak boleh menempatkan di saham, Mas Awalil. Oh, ada aturannya ya? Ada aturannya. Jadi bank itu hanya boleh di surat berharga terkait dengan surat utang. Dan juga diatur oleh grade-grade-nya lah. Iya. Gitu. Nggak boleh asal surat utang. Nah, jadi kalau ke saham itu belum boleh. Ya, makanya kalau orang bilang bahwa ada kecenderungan unit link segala macam itu, ya disitulah. Tapi intinya adalah surat berharga. Nah, jadi dia menempatkan itu. Nah, sekarang kita lihat kalau kita bank, kebala teori klasiknya Mas Awalil, kan teorinya intermediasi. Iya, betul. Orang yang kelebihan uang nyimpan di bank, menabung, dialurkan ke orang yang punya kredit. Orang yang menabung ini, kita singkirkan dulu pemahaman syariah ya. Kita kembali ke konvensional dulu. Orang kan nyimpan uang di bank, dia mendapatkan kompensasi bunga. Bunga ini dibayarkan dari bunga orang yang dipinjamin uang, bunga kredit. Makanya orang bilang suku bunga dasar kredit, ya, itu adalah bunga depositonya berapa, plus biaya operasional perbankan berapa, margin berapa, itulah bunga kredit. Jadi kalau kita hitung SBDK nih, berapa sih bank kasih suku bunga kredit? Dasar kredit, dasar kredit. Dia kasih deposito berapa, plus biaya operasional dia berapa, plus margin yang diharapkan, itulah kredit. Nah, kemudian karena dia juga sumber dana tadi kan di samping ke surat berharga juga bisa ditempatkan di Bank Indonesia, misalnya SRBI segala macam gitu ya. Nah, yang akan menentukan itu suku bunga ini, suku bunga Bank Sentral. BI rate ya. Nah, BI rate. Jadi rumus matematisnya secara teori ekonomi klasik, sesuai dengan teori Keynesian tentang bunga dan sebagainya gitu Mas Awalil ya, bahwa Bank Sentral menetapkan yang namanya policy rate, suku bunga yang ditetapkan oleh kebijakan. Kalau bank itu menempatkan uangnya di Bank Indonesia, dapat bunga segitu. Nah, itu biasanya nanti bunga deposito akan mengacu ke situ. Berarti suku bunga dasar kredit juga mengacu ke situ. Acuan lah disebutnya ya. Ya, misalnya gini, BI rate 3%. Suku bunga deposito ya 3,5%. Iya. Gitu loh. Atau kalau yang pasar perbankannya efisien betul sama bunga Bank Sentral. Gitu ya Mas. Itu mengukur efisiensi perbankan juga bisa dari situ ya. Yang menentukan BOPO. Makanya kalau kita bicara tentang penyehatan perbankan di awal-awal kita kena krisis moneter, ada BPPN, kita banyak membahas tentang biaya operasional perbankan. BOPO-nya terlalu besar. Selisih biaya dengan pendapatan. Karena BOPO ini akan masuk ke dalam komponen perhitungan suku bunga dasar kredit. Masuk. Jadi saya dapat uang dari Mas Awalil berapa? Biaya saya ngelola bank saya berapa, saya butuh margin berapa, itu jadi suku bunga kredit. Gitu Mas Awalil. Nah,
Dulu orang mengatakan, kenapa suku bunga kredit itu tinggi terus? Boponya yang tinggi. Biaya Biaya operasionalnya. operasional. Ketika awal-awal kita setelah krisis moneter, apa yang menyebabkan Bopo itu tinggi? Biaya dulu yang dari kredit itu amortisasi segala macam itu terkait dengan kredit macet Ya, dan orang habis remuk ya, habis jadi remuk. hitung-hitungannya banyak. Itu memperbesar yang namanya Bopo. Nah, Bopo ini sebetulnya semakin efisien ke sini Mas Awalin. Betul. Gitu loh. Jadi kalau kita lihat apa prestasi yang berhasil dilakukan oleh BI maupun kemudian OJK ya, karena kemudian kan dipindahkan ke OJK, sebetulnya membuat yang namanya biaya operasional perbankan itu kian efisien. Gitu loh Mas Awal. Ya. Kalau Boponya kian efisien, kenapa bunga kredit kita tinggi terus? Kan itu yang orang Iya, betul. selalu keluhkan. Betul. Nah, matematisnya, misalnya yang dikatakan oleh Pak Purbaya, ya kalau saya kasih uang ke bank, maka bunga kredit akan turun. Ya. Dia mengatakan 80% dari suku bunga bank sentral, bunga yang dia lakukan. Tapi apakah Bopo plus Bopo segala macam turun? Apakah karena itu saja? Jadi maksud saya gini, saya ingin mengatakan sesuai dengan ilmu ekonomi ceteris paribus. Kalau tidak ada faktor lain bahwa suku bunga bank sentral, suku bunga orang yang kasih duit itu mengacu kepada suku bunga bank sentral. Misalnya gini deh, saya orang gila gitu loh Mas Awalil. Mas Awalil bank, suku bunga acuan BI sekarang katakanlah 5%. Saya bilang ke Mas Awalil, saya ini punya cita-cita pengen kredit itu murah. Saya kasih nih uang saya nih 3% di bawah suku bunga BI. Karena Mas Awalil dapat saya dari 3%, Mas Awalil logikanya mungkin kasih 4% bunga bank kredit bisa. Iya. Ya kan Mas Awalil ya? Nah makanya yang saya katakan bagaimana teori linier tentang bunga kalau Pak Purbaya sendiri minta bunganya bunga komersil. Iya. Gitu loh Mas Awalil ya? 4% itu. Kan bunga komersil. Gimana mau mengatakan turun? Bopo. Nah ini kan kalau situasi itu memang alam semestanya, perbankan itu cuma urusan ngambil duit orang, nyalurin kredit. Tidak ada hal lain yang dia lakukan. Ada kan sumber dana, penyaluran kemana? Iya. Kredit salah satunya, intermediasi. Iya. Tapi kan dia juga bisa menempatkan di surat berharga. Iya. Kalau surat berharga negara, SBN, bunga kuponnya aja udah menerbitkan 6-7% Mas Awalil. Apakah hitungan SBDK kembali hanya BI rate? Saya ingin mendudukan persoalan ini. Kalau sekarang kita mengatakan siapa yang membunuh sektoril? Yang membunuh sektoril adalah pemerintah. Tanpa kita harus menjelaskan pemerintahan yang mana. Tapi ini kan situasi yang terus berkelanjutan. Iya, betul. Ketika pemerintah ingin membiayai APBN-nya dengan mengeluarkan bunga 6-7%, orang nyimpen deposito 4%, Mas Awalil ditawarin obligasi retail 6%. 6%, sementara kalau naruh di bank dikasih 3%. Iya. Logik aja Mas Awalil, pasti Mas Awalil lebih pilih obligasi pemerintah. Jadi yang ingin saya katakan satu sisi, bank ini pemalas, bankir ini. Nggak mau susah, taruh saja di SBN. Kalau saya kembali pertanyaannya, kenapa pemerintah juga membunuh sektoril? Iya. Ya Mas Awalil ya. Iya. Nah, kalau ngomong ini hitungannya panjang nih, karena ternyata pasar keuangan kita yang seperti kita sering bahas, volatilitasnya tinggi, spekulasinya besar, sehingga akhirnya suku bunganya besar. Nah, saya ingin mengatakan gini, benchmarking deh. Coba Mas Awalil. Suku bunga, kalau bank itu mendapatkan SBN dari pasar perdana, dia akan dapat kupon. Tapi kalau dia belinya di pasar sekunder, dia akan dapat yield. Jadi misalnya, saya beli nih sekarang SBN yang bunga kuponnya 6%. Tapi harganya turun Mas Awalil, nggak 100, 90. 100. Maka lebih dari yield 6. Yield saya lebih dari 6. Berarti suku bunga efektif saya apa? Yield kan? Yield, iya. Ya soalnya suku bunga efektif saya yield gitu. Nah sekarang artinya
Kalau kita mau melakukan benchmark terhadap itu, saya ingin memberikan pemahaman dulu. Yield adalah suku bunga efektif di pasar sekunder, kupon di pasar perdana. Tapi yang jadi ukuran makro biasanya yield. Yield, ya. Coba kita lihat yield US Treasury dengan suku bunga The Fed. Hampir segaris, tipis-tipis Iya, saja. ya, tipis. Selalu tipis. Nah, Bank Sentral Jepang tipis. Tipis. Jadi artinya ketika pemerintah itu juga artinya policy rate yang ditetapkan oleh bank sentral itu sebetulnya juga efektif Efektif. untuk menggerakkan yield. Di kita kuponnya aja udah 6 Mas Walil. Iya. Pertanyaan saya, kalau BI rate mau diturunkan ke 0 juga emang suku bunga kredit bisa turun? Iya, iya, iya. Karena saya punya pilihan juga memang menempatkan. Iya, di SBN. Di SBN. Nggak harus kredit. Kalaupun bank yang nggak mau, nasabahnya bisa jadi crowding out kan? Iya. Gini loh maksud saya crowding out. Misalnya bank nggak mau nih, oh saya nggak mau nempatin ke SBN. Karena saya nempatinnya ke kredit. Makanya mohon maaf Pak Awalil, suku bunga deposito kita hanya 1%. Ya Mas Awalil keluar dengan sendirinya. Iya. Cari yang mau. Yang mau siapa? Pemerintah. Pemerintah. Beli sendiri di retail. Beli sendiri di retail gitu loh. Kan bank juga menghadapi resiko bahwa pemilik dananya keluar karena ada instrumen lain yang memberikan Iya. return lebih baik kan. Iya. Jadi kalau kita ingin mengatakan apa yang harus dilakukan, ya turunin yieldnya. Kalau sekarang kuponnya udah 6%, berarti kita harus memperkuat harga SBN kita di pasar sekunder di atas 100. Di atas 100. Agar dekat ke harga. Iya. Tapi kalau BI-nya beli juga di bawah 100. Nah itu kan. Jadi artinya saya ingin menggambarkan kondisinya seperti itu. Ya itu. Nah terus Hubungannya SBN dengan bunga kredit itu ya. bunga kredit itu. Nah kenapa SBN tuh yieldnya juga bisa tinggi? Misalnya yield SBN. Sekarang deh kita lihat. Saham yang bergerak volatilitas naik. SBN relatif stabil. Karena SBN-nya dikunci sama BI. Dibeli banyak nggak di trading Nggak ditradingkan. Pilihannya ternyata orang main saham. Mas Awalil, kalau sekarang misalnya ada reksadana saham menawarkan bunga, bukan bunga ya, menawarkan return-nya 10%, Mas Awalil keluar nggak dari nabung di bank? Keluar. Nah, artinya sebetulnya agar pemerintah itu mendapatkan juga kue dari pasar keuangan, dia bersaing sama itu Mas Awalil. Kenapa suku bunga SBN kita jadi tinggi? Kenapa itu seperti itu? Persoalannya penyakitnya adalah US dollar kita memang lemah gitu. Ya Mas Awalil ya. Jadi itu gambarannya. Nah, terus kemudian terjadilah krisis 2008 Mas Awalil. Iya. Di Amerika ya. Di Amerika. Krisis 2008 itu mengakibatkan bahwa laporan keuangan yang jadi sumber investor untuk melakukan transaksi itu dianggap menyajikan informasi yang tidak up to date. Gitu loh Mas Awalil. Iya. Misalnya saja terjadi penurunan nilai surat berharga. Ya kan? Penurunan nilai surat berharga ini masih dicadangkan saja, belum dibiayakan. Jadi kalau sekarang saya lihat laporan keuangan bank sebelum 2008, saya lihat nih, misalnya terjadi penurunan harga surat utang saya yang saya pegang. Misalnya saya pegang FR001 deh, surat utang pemerintah. FR001 ini saya beli dulu harganya 94 Mas Awalil. Hari ini harganya 84. Berarti saya ada pengurangan nilai 10 kali berapa lembar saya pegang. Di neraca tuh hanya ditulis cadangan penurunan nilai itu. Dihitung tapi dicadangkan. Dicadangkan. Nanti KAR yang lama sebelum tahun 2008 menghitung cadangan kerugian ini pakai rumus. Jadi orang sebutnya itu karena kan belum ada bukti objektif bahwa kerugian itu terjadi. Kerugian belum terrealisasi lah semacam jadi itu ya. 2008 itu betul istilah Mas Awal ya. Sebelum 2008 itu kalau belum terrealisasi kan kenapa saya harus akui itu sebagai kerugian. Nah sehingga di 2008 itu muncul gugatan besar karena ternyata angka KAR tidak mencerminkan kondisi. Karena kalau begitu ngedadak harganya turun, kan gini Mas Awal ya. Bank itu di mana-mana. Kalau yang punya dananya ngambil dananya, maka dia harus mencairkan yang ini kan.
Di 2008 di Amerika Serikat, karena banyak nasabahnya narik dana, dia mencairkan yang namanya asetnya dalam hal US Treasury segala macam, yang harganya jatuh, maka keuntungan itu jadi terrealisir. Si investor mendadak kaget, kok mendadak dari tadinya CAR-nya katakan saja 12%, kok mendadak ke 6% gitu ya? Karena kerugiannya direalisasikan pada hari itu. Gitulah Mas Awalil. Nah, itu kemudian menimbulkanlah yang namanya di internasional revisi terhadap International Accounting Standard terkait dengan penilaian kerugian. Ini yang disebut dengan impairment namanya Mas Awalil. Oh, impairment. Impairment. Ya. Oh, ini baru ya berarti ya? Dulu ada Mas Awalil, tapi kalau dulu tuh impairment tuh baru dilakukan kalau benar-benar sudah rugi. Oh, sekarang aturannya lebih ketat nih. Nah, lebih ketat. Jadi dulu ada CAR yang lama tuh ada taksiran resiko kalau cadangan kerugiannya berusia sudah 2 tahun diimpair berapa persen gitu loh Mas Awalil. Diimpair itu nggak langsung 100 gitu loh. Nah, untuk mencerminkan yang langsung aktual ini, keluarlah IAS yang juga diratifikasi oleh standar akuntansi kita. Di kita tuh kalau terkait perbankan ini standar akuntansi nomor 71, PSAK 71. Ya. Jadi di PSAK 71 ini apa? Kalau saya menempatkan SBN, saya tutup buku, harga SBN-nya turun, maka ini langsung diimpair. Makanya tadi ada cadangan kerugian nilai. Tapi adanya di rekening rugi laba. Iya. Kalau dulu cadangan kerugian nilai itu di sini, di rugi labanya belum ada Mas Awalil. Hanya di catatan hanya asetnya informasi aja. saja. Informasi aset. Nah, kalau sekarang CALK biasanya ya. CALK, informasi saja bahwa ini tuh ada penurunan nilai loh. Tapi informasi aja. Tapi kalau dengan PSAK 71 yang baru, ini penurunan nilai langsung dibiayakan. Dan dinilai yang sana tadi langsung mengurangi di aset. Langsung. Ya. Jadi di sini ditulis cadangannya berapa, di sini dibiayakan, nanti mengurangi yang namanya saldo ekuitas laba ditahan kan. Oh, di ekuitas. Kan jadi kan dibiayakan tuh. Dianggap rugi. Dianggap rugi, dulu biaya kan. Nanti kan laba ditahan ini kan masuk ke laba berjalan, masuk ke laba ditahan. Nanti di laporan ekuitasnya ada tuh akibat penurunan nilai, selisih kurs dan sebagainya. Ya kan? Itu baru terkait dengan surat berharga. Surat berharga, ya. Bagaimana tentang aset kredit? Ya, karena tadi bank punya 3 ya. Kredit, surat berharga sama bank lain, Bank Indonesia lah. Bank Indonesia anggap aja kecil lah, 2 ini yang besar ya. Ini aset kredit. Aset kredit, ketika dia memberikan kredit, dicatatnya di aset. Kalau saya ambil uang nasabah 100, saya kasih ke kredit semua 100, maka aset kreditnya pun 100. Ya kan? Nah, ada yang disebut dengan taksiran kerugian, cadangan kerugian. Makanya pembentukan cadangan kerugian. Ya dicadangkan. Bagaimana mengukurnya? Misalnya dari 100 ini. Mulai macet. Ya kan? Macet ini dibentuk ke dalam cadangan kerugian. Makanya tadi muncul kan, kreditnya berapa, di bawahnya cadangan kerugian berapa. Harus diinformasikan ya. Diinformasikan. Ini kemudian kita lihat juga dengan PSAK 71 ini dibiayakan juga begitu dia macet Mas Awalil. Jadi misalnya gini ya, misalnya saja Mas Awalil pinjam uang ke bank 100. 100 ini Mas Awalil baru nunggak bunga, dicadangkan nih. Tunggakan Mas Awalil sebagai bunga. Kemudian saya menaksir resiko. Kira-kira Mas Awalil ini udah kategori macet seperti apa? Ada ukurannya. Di standar akuntansi seharusnya ada ukurannya. Nah, ini akan mengurangi CAR karena dibiayakan. Sepanjang tidak dibiayakan tidak akan mengurangi CAR Mas Awalil. Karena ekuitasnya tidak berkurang. Jadi artinya kecukupan modalnya tidak akan berkurang. Nah, ini juga sebetulnya kredit macet. Jadi kalau dibilang NPL 2%-an gitu ya. 2,5 paling banyak. 2,5%, NPL 2,5%. Terus kemudian yang diimpairnya berapa? Nah, gini Mas Awalil. Kalau dikatakan NPL itu rendah, bisa dikatakan dong secara agregat memang perbankan tidak memberikan kredit ke yang beresiko tinggi. Terutama kredit-kredit terkait yang Mas Awalil bilang. Ada PHK, ada apa? Nah,
Iya. Jadi yang Mas Awalil katakan, Iya. dulu zaman SBY 15-20%. Iya. Coba kita lihat. Naiknya karena apa? Kredit konsumsi, kredit kendaraan bermotor, kredit apartemen. Betul. Kalaupun terkait ini tuh kredit modal kerja, bukan kredit investasi. Kredit investasi kalau kita breakdown lagi nih di statistik perbankan, kredit pertanian ya kecil, ya. kredit membangun pabrik ya kecil. Masih Yang besar apa? tambang. Nah, kalau tambang ya karena kata BLC-nya yang luar biasa kan, bukan karena iya kan? Kalau kemarin sempat infrastruktur. Infrastruktur. Ya, karena didorong ini. Sekarang pertanyaannya Mas Awalil, Bank Himbara, ya, Bank BUMN ini, kenapa cadangan kerugiannya 81 triliun? Iya, Ya kan? Seperti kayak gitu. Karena satu, dia memang dipaksa oleh pemegang sahamnya, dalam hal ini pemerintah, untuk mengucurkan kredit ke infrastruktur. Nah, saya senang nih bahasa Mas Awalil suka ngomong keterhubungan gitu ya. Keterhubungannya di mana? Kita membaca BUMN karya bermasalah. Berarti BUMN karya untuk bayar hutangnya nggak bisa, makanya direstrukturisasi. Korbannya siapa? Ya bank yang kasih kreditnya. Bank yang kasih kreditnya siapa? Bank Himbara, Bank BUMN. Begitu dia misalnya sudah macet BUMN karya ini, ya udah pasti dibiayakan Mas Awalil. Ya nggak? Nah, dicadangkan dulu terus nanti dibiayakan. Karena memang sudah macet. Udah macet. Gitu loh, kalau sudah macet langsung dibiayakan. Yang dicadangkannya tadi ada 81, si Mandiri sampai 50. Gede-gede ya. Ya, jadi dari situ nanti dicadangkan, nanti yang harus diimpor itu yang memang sudah benar-benar macet. Cuman kan kalau dulu juga tidak langsung dibiayakan Mas Awalil, masih bisa dicadangkan. Makanya kan kalau kita lihat impairment-nya itu gede-gede, impairment itu yang dibiayakan. Terutama setelah 2020 karena PSAK 20. PSAK 71 ini berlakunya 2020 Mas Awalil. Tadinya mau 2016. Yang paling keberatan perbankan. Karena kalau PSAK 71 itu diterapkan 2016, likuiditasnya langsung ambruk. Rontok perbankan. Ya kan? Nah, akhirnya diterapkan di 2020. Itu pun ada peralihan dan sebagainya. Pokoknya 2020. Nah, gimana kita bisa ngelihat? Coba aja lihat laporan keuangan Bank Himbara, Bank BUMN, laporan perubahan ekuitasnya, laporan rugi labanya, dibandingkan misalnya dengan bank peernya BCA lah katakan. Mana yang lebih banyak menanggung beban PSAK 71? Bagus ini kita jadikan bahasan khusus nanti. Setelah ini Bank Himbara itu impairment-nya lebih besar dari BCA. Kenapa? Karena mungkin BCA memang tidak masuk ke kredit-kredit pembiayaan yang terkait investasi. Kalaupun terkait investasi ya mungkin nggak sampai kayak gitulah. Ada contoh gini Mas Awalil, yang disebut itu di perbankan tuh back to back. Jadi back to back tuh gini, saya minta kredit ke bank. Dia bilang, tapi taruh juga dong uangnya di sini. Jadi back to back. Jadi kalau sekarang saya minta kredit 11M, saya punya uang katakanlah 5M loan to value-nya gitu. Sehingga bank itu kalau ada apa-apa dia realisasikan ini. Jadi begitu misalnya dibiayakan ini, dia akan biayakan juga agunan ini. Nah, sekarang persoalannya apa yang terjadi di penugasan kayak bank-bank BUMN ini? Ya nggak ada. Yang menjaminnya siapa? Personal garanti pemerintah. Karena pemerintah memang pengen programnya ke sana. Kalau back to back dari sisi nilai tidak. Sekarang kalau misalnya diwajibkan infrastruktur biaya tol, dia minta loan to value-nya, saya minta dong. Ada aset tunainya segini, kan mintanya ke pemerintah juga. Jadi artinya, artinya kan akhirnya yang divaluasi sebagai loan to value itu nilai proyeknya kan, nilai jalan tolnya, nilai apa atau WUS yang sekarang lagi rame. Begitu nih ternyata pas jalan penjualannya tidak sesuai kan. Diimpair. Nah, saya ingin menyoroti di sini Mas Awalil. Jadi sebetulnya Bank BUMN ini menanggung beban, dia menjalankan misi pemerintah, tapi dia juga menanggung beban begitu ada kredit macet, karena terpengaruh. Nah, saya ada satu yang saya lihat gitu. Kenapa sih
menyuntik Bank Himbara ini perlu dilakukan. Karena gini, pemerintahan lama punya program yang dibiayai oleh Bank Himbara, macet, muncul impairment, pemerintahan baru sudah pengen punya program baru. Nah, kalau kembali kepada ketentuan soal KAR, ketentuan tentang penyaluran kredit, maka sebetulnya, makanya gini, Ketua OJK mengatakan, setelah Bank Himbara disuntik dana dari pemerintah, indikator kesehatannya jadi baik. Ada yang bilang, oh ini Ketua OJK penjilat betul gitu ya. Saya justru melihatnya enggak. Saya lihat sebetulnya kode Ketua OJK, Pak Mahendra Siregar, menurut saya sedang memberikan informasi kepada kita yang penting. Bahwa pada dasarnya sebelum itu indikator Bank Himbara tidak sehat. Tidak sehatnya kenapa? Karena menanggung impairment dari program yang lama. Begitu sekarang ada muncul ini, dia jadi sehat. Ya, jadi, asetnya bertambah ya. Ya, ininya liabilitasnya. Liabilitasnya bertambah kan, liabilitasnya kan tadi kan gini. Aset, liabilitas, ekuitas. Ya. Ekuitasnya terkurangi kepada impairment. Berarti kan liabilitasnya di sini kan yang dana pihak ketiga. Kalau ini ditambah, berarti kan kurangnya di sini ditambah dari sini Mas Awalil. Iya. Nambali lah. Nambali. Jadi artinya pengurangan aset di sini yang mengurangkan ekuitas di sini ditambali oleh dana baru. Dana baru itu yang nempatin pemerintah. Balance-nya begitu Mas Awalil. Jadi intinya tuh gampangannya gini, saya ada penurunan di sini. Mengurangi ekuitas saya. Ya kan? Saya tambali. Lewat dana pihak ketiga, dan itu dana pemerintah. Ya kan? Berarti kan neraca saya sehat kembali. Artinya kalau menurut saya, sebetulnya kalau dari kacamata itu, jangan-jangan waktu Pak Menkyu jadi ketua LPS, Pak Menkyu sudah melihat masalah yang ada di Bank BUMN ini gitu loh. Perlu dibantu. Jadi sebetulnya, saya lihat gini loh, ini kan dugaan analisis ya. Jangan-jangan sebenarnya ini bail-in untuk mencegah Bank BUMN ini jangan sampai jadi bermasalah karnya. Jadi di bail-in dengan cara apa? Diberikan dana pemerintah. Makanya menurut saya coba kita search di Google, ada ucapan Ketua OJK. Setelah disuntik itu jadi sehat. Saya ngelihatnya dia lagi memberikan informasi yang menarik sebetulnya. Artinya sebelum disuntikan itu Bank BUMN tidak dalam kondisi indikator yang baik. Jadi saya ingin mengatakan Mas Awalil, kredit itu mulia Mas Awalil. Itu yang diharapkan. Tapi kalau kredit itu menciptakan kreditnya macet, bank itu uangnya bukan datang dari air mengalir. Duitnya orang juga. Duit masyarakat. Dia juga perlu menjaga yang namanya orang yang punya uang dilindungi. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ke sana, memaksakan kredit tapi kemudian menimbulkan kemacetan akan mengakibatkan impairment yang mengakibatkan banknya tidak sehat. Banknya tidak sehat, kalau informasi ini masuk, orang akan ras, itulah dulu krisis, semakin jatuh, karena semakin jatuh kan? Nah jadi, apa yang ingin kita petik dari sini? Satu, kita bandingkan yang namanya impairment setelah PSAK 71 diterapkan 2020. Di Bank BUMN, angkanya besar-besar. Dari mana munculnya? Terutama karena penugasan. Penugasan sejak 2017 itu. Pertanyaan Mas Awali tadi, angka rendah itu kan angka agregat nasional. Bank itu kan nggak hanya Bank BUMN. Ada bank lain-lain. Karena gini loh, yang satu bermasalah, yang lain nggak bermasalah, secara nasional kan saling menutupi. Ya kan? Nah, tapi kemudian menurut saya, sekarang bank ini mendapatkan penugasan baru. Berarti kan harus disehatkan dulu masalah lamanya. Ya kan Mas Awalil? Diberi asupan. Tapi pertanyaan pentingnya adalah, apakah sekarang program prioritas pemerintah yang akan ditopang? Jadi gini loh, kita tuh jangan jadi bangsa tobat tapi suka kumat tuh loh. Jadi artinya dahulu keputusannya itu menimbulkan masalah sekarang. Impairment, sekarang kita kasih dana liabilitas hutang, dana pihak ketiga yang datangnya dari pemerintah, tapi kemudian dipakai lagi oleh
Iya. Perbuatan yang sama kayak dulu. Ya, kasusnya lain tapi serupa. Serupa. Ya kan, kasusnya lain tapi serupa. Iya, Ya, kreditnya berpotensi untuk tidak Iya, makanya bagus. orang banyak menyoroti. Emang Koperasi Merah Putih nggak akan macet? Iya. Karena kalau macet impairment. Dan impairment tuh sekarang langsung Mas Awalil. Ya. Nah, ini ya. Nah, saya ingin memberikan perspektif lagi. Sebetulnya kenapa impairment ini jadi penting? Di samping informasi tentang SAL yang saya katakan Ya. tadi. Ketika pemerintahan Prabowo Subianto ini memerintah Mas Awalil, kebijakan pertama yang sempat buat heboh adalah hapus tagih kredit UMKM. Mas Awalil. Jadi gini, Iya. ada dua nih di perbankan nih. Hapus buku sama hapus tagih. Beda ya? Beda. Oke. Begitu impairment si kredit macet ini, itu hapus buku Mas Awalil, dibiayakan. Itu hapus buku. Di neracanya langsung dicatat, impair di 2024 dicatat. Tapi ini masuk ke off balance sheet, tetap ditagihkan. Hak tagihnya secara hukum tetap tidak hilang. Aku ambil contoh, Mas Awalil. Dapat kredit dari bank saya. Bank saya, kemudian Mas Awalil macet. Oleh saya dibiayakan, hapus buku di neraca tahun ini. Tapi bukan berarti Mas Jadi Awalil rugi ya? ya rugi. Tapi hilang di sini. Hilang di tagihan. Ya, kalau lihat buku itu, ternyata saya udah nggak dicatat tuh. Berarti saya udah nggak ditagih. Enggak. Hak tagihnya tetap ada. Jadi tetap bank nagih ke Mas Awalil. Kalau nanti Mas Awalil hak tagihnya itu tercapai, namanya recovery, Iya. maka itu akan masuk ke dalam pendapatan recovery. Iya. Karena kan sudah dibiayakan Kalau ternyata sebelumnya. kemudian usaha saya berhasil, wah, ini orang bisa bayar, itu bisa ditagih ya? Saya ambil contoh yang paling gampang, Sritex. Ya. Iya. Sritex itu di bukunya sudah dibiayakan, diimper. Begitu Sritex itu bubar dan pilot, hak tagihnya muncul. Saya sebagai pemberi ini harus punya hak tagih. Begitu saya dapat uang Sritex itu, masuk di pendapatan lain-lain. Oh, bukan di bawah ya. Nah, karena ininya sudah dihapus buku, Mas Awalil. Ini sudah dihapus buku. Ya, oke. Nah, sekarang ada yang disebut dengan yang sekarang lagi rame nih, yang Menteri Maulana minta dihapuskan SILK itu. Nah, orang kalau impairment ini kan terkait standar akuntansi, Mas Awalil. Iya. Hapus tagihnya nggak ini. Nah, begitu dia masih ada hapus tagih, ada di BI checking ataupun OJK checking yang SILK, Mas Awalil nggak bisa dapat kredit lagi. Nah, pemerintah pada waktu itu dia mengatakan, kalau gitu kita hapus saja hak tagih ke UMKM, kan lagi awal-awal itu. Orang bilang, kalau hapus tagih berarti bank-bank BUMN itu neracanya tahun ini akan membiayakan yang besar. Enggak, karena sudah dibiayakan sesuai standar akuntansi baru. Dia sudah nggak ada di buku lagi. Jadi saya ingin mengatakan ini loh, kebijakan ini kebijakan populis yang sebetulnya tidak mengganggu bukunya si bank BUMN. Udah dilakukan oleh dia. Secara teknis sudah dilakukan. Dilakukan, tapi dia menjadi kehilangan pendapatan recovery kan? Karena dihapus tagih. Tapi tidak berpengaruh ke neracanya kan? Iya, paham. Nah, Mas Awalil, kalau ada ide populis ke UKM, nanti jangan-jangan yang tambang juga dihapus tagih kan gitu loh. Kan kurang lebih begitu ya Mas Awalil ya. Jadi artinya kan ada kemungkinan akan terjadi seperti itu. Nah, jadi saya ingin mengatakan gitu bahwa kredit itu benar. Tapi kredit itu kalau dia menimbulkan kredit macet, menimbulkan biaya. Nah, orang bilang gitu, jangan kriminalisasi kredit macet segala macam. Saya setuju aja. Ya, yang namanya kasusnya dulu dong. Yang namanya bisnis ya memang bisa salah. Bisa salah hitung. Ya kan kalau banknya mengatakan gini loh. Jadi ini gini. Saya pernah diskusi di zaman dulu lah dengan beberapa bankir senior gitu ya misalnya. Saya bilang, kenapa sih Pak nggak mau kasih kredit? Mas, kalau kita menempatkan di SBN, paling penurunan nilai. Resikonya. Nah, penurunan nilai pun kita bisa lagi lah. Ada recovery, harga bisa naik turun dan sebagainya. Tapi kalau di kredit, kalau kreditnya macet, kita bisa masuk gedung bundar. Iya. Kriminalisasi kredit macet. Iya. Iya kan? Kriminalisasi kredit macet. Nah, ini memang satu persoalan, ya Mas Awalil. Jadi gini loh, bankir itu mengalami yang namanya efek psikologis karena sektorialnya sakit. Kalau saya dipaksa mengasih kredit ke sini, di kemudian hari kalau kekuasaan ini tumbang,
saya bisa dianggap saya tidak berbisnis judgment rule loh. Iya. Dan sekarang lagi rame nih bisnis judgment rule. Karena kalau bisnis judgment rule pasti akan ditanya, memang menurutmu sektor itu pada waktu itu lagi sehat? Iya. Misal, saya ambil contoh, kenapa membiayai jalan tol BUMN Karya? Memang hitunganmu Masuk. masuk? Iya. Ya ada sih yang dibuat, disuruh buat gitu. Tapi kan orang kemudian mengatakan, Anda ini salah FS atau membuat FS akal-akalan. Oh, kriminalisasi kan? Iya, kalau itu kriminal. Makanya kan cenderung memberikan kredit pun yang aman-aman saja kalau bukan bank BUMN, kredit konsumsi, kredit apa gitu. Kalau kayak gitunya kan orang akan berdebat di situ. Jadi satu sisi sih saya setuju aja pemerintah mengambil alih resiko hukum. Iya. Ya kan? Tapi kan dalam negara demokrasi kayak gini siapa yang bisa memastikan, Mas Walil? Iya, tidak disalahgunakan. Ya kan tidak disalahgunakan. Jadi ya menurut saya tuh kenapa kredit itu melambat? Ya memang sektorialnya lagi. Sektorialnya. Jadi tidak jangan terlalu digoyang-goyang perbankannya. Iya. Kan? Dan kenapa angkanya turun? Terutama kan kalau kita lihat, Mas Walil, selama ini yang membuat 2 digit itu dua kan, kredit modal kerja. Kredit modal kerja itu kredit jangka pendek aja, cash flow, kasih cash flow ke usaha yang udah jalan. Kredit konsumsi. Sedangkan kredit konsumsinya turun, karena konsumsinya turun. Iya. Ya kalau konsumsinya turun, saya paksa orang beli mobil terus dia nggak mau beli mobil, masa saya paksa beli mobil gitu loh, Mas Walil, gitu loh. Lagi nggak butuh rumah disuruh beli rumah. Ya kan nggak. Berarti kan memang menurun juga angka kreditnya. Jadi sebetulnya bisa menjelaskan kenapa 2 digit itu turun, yaitu menunjukkan yang menopang kredit selama ini sektor konsumsi lagi melemah. Melemah ya. Yang menopang selama ini sektor dunia usaha yang membutuhkan bridging. Iya, modal kerja. Modal kerja juga lagi melemah karena ekspor impornya turun kan. Ya. Maka itu melemah. Iya. Lah sekarang kalau mau kita paksain ambil nih kredit, lah saya ambil buat apa? Kan ambil tuh harus bayar gitu loh, Mas Walil. Mau di hubungan yang murah juga tetap bayar. Iya, coba. Orang selalu bilang, ada orang bilang di podcast kita yang lalu, wah, bahwa kita salah. Konsumsi udah recovery, dilihat dari nilai penjualan mobil yang mulai naik gitu kan. Ya, menurut saya gitu, kalau penjualan mobilnya udah naik, terus mobil yang mana? Iya, ya. Ya. Gitu loh, Mas Walil. Harus dilihat dulu. Harus dilihat dulu gitu. Dan tipis juga naiknya bulan-bulan ini. Ya, ini kan karena insentif mobil listrik, Mas Walil. Dan menurut saya kalau insentif mobil listrik ini kan orang karena, coba gini deh, sekarang saya ingin kasih gambaran ya. Orang pakai data tentang penjualan mobil. Ini persepsi saya nih. Tapi saya yakin kalau kita riset akan begini bunyinya, Mas Walil. Kita lihat nggak? Penjualan mobil baru ini yang meningkat ini apa nih? Ini kan mobil-mobil Cina yang mobil-mobil listrik nih. Ya, Mas Walil ya. Terus ini menekan mana? Pasar mobil bekas. Kalau kita mengatakan bahwa daya beli masyarakat itu baik, pasar mobil barunya naik, pasar mobil bekas merasakan mobil baru ini yang mobil bekasnya dilempar ke pasar mobil bekas, naik juga. Naik juga. Iya, yang sekarang kita lihat, kalau kita sekarang search di TikTok, mengeluhnya pasar mobil bekas. Iya. Artinya kenaikan di sini tidak mencerminkan daya beli. Ini mencerminkan orang yang menjual mobilnya, tapi di pasar mobil bekasnya nggak ada pembeli. Berarti kan sebetulnya daya belinya lemah. Misalnya itu yang terjadi. Belum lagi persoalan-persoalan lain ya. Jadi akhirnya memukul kredit. Kredit. Jadi ya kembali lagi kredit itu ya selalu ada, apalagi dengan sekarang standar akuntansi yang rigid begini. Iya, bank harus lebih hati-hati ya. Lebih hati-hati kan sekarang gini, Mas Walil. Kalau saya kasih kredit ya, kreditnya kredit mobil, kredit motor, macet, harus dibiayakan. Tapi kan recovery-nya gampang, saya rampas aja mobilnya. Walaupun harganya turun, ada yang di recovery. Iya. Tapi misalnya BUMN Karya nih macet, saya rampas jalan tolnya. Orang jual jalan tol gampang gitu loh, Mas Walil. Kan gitu. Ya kan, jadi artinya maksud saya ya memang inti dari semuanya sektorialnya harus dibenahi. Ini ya. Sektorial dibenahi kan harusnya tercermin juga antara yield surat utang pemerintah dengan BI rate itu segaris, jangan jauh. Jangan jauh. PR-nya apa sebetulnya untuk pemerintah? Kita harus mengakui, berarti belanja fiskal dengan yield yang hampir 2 kali lipat dari BI rate, hampir 2 kali lipat dari BI rate, yang membunuh sektorial, ternyata tidak bisa menghidupkan sektorial. Iya.
Jadi muter begitu ya. Ya, sekarang saya tanya Mas Walil. Saya kalau ditanya, apa sih idenya? Dan orang selalu bilang, apa solusinya? Kalau solusi saya mudah Mas Walil. Menurut saya harusnya surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah itu, belanja fiskalnya sebetulnya membiayai sektor real yang disehatkan. Jadi sebetulnya pemerintah menjadi intermediasi kredit yang menurunkan resiko jangka panjang di perbankan karena lawannya pemerintah. Kan surat utang pemerintah juga bisa pakai operasi moneter BI. Iya. Ya, jadi saya kalau ditanyakan, ya pembiayaannya itu harusnya seperti apa? Misal, Mas Walil, misal kita sangat yakin bahwa Koperasi Merah Putih ini adalah quick win kita sebagai bangsa. Misalnya, satu Koperasi Merah Putih mau melakukan transformasi ke industri jasa pertanian, buat toko tani misalnya. Ya, satu toko tani ini butuhnya berapa? Kalau pemerintah yakin terhadap itu, menurut saya terbitin aja SBN toko tani. Kalau yakin. Kalau yakin SBN toko tani. Ya kan Mas Walil? Lebih aman secara. Iya, dibeli oleh perbankan sebagai instrumen surat berharga, dananya oleh pemerintah dipakai untuk SBN toko tani itu. Nanti pemerintah akan mendapatkan apa? Pembayaran kan dari petani, kredit bergulir kan Mas Walil? Tax ratio dan sebagainya. Ya nggak? Jadi menurut saya itu ekonomi komando yang saya pahami. Bukan ekonomi komando tuh menyuruh orang mengatur uang yang sebetulnya bukan uang dia gitu loh Mas Walil. Jadi kalau mau itu, ya kalau memang pemerintah yakin, terbitin saja sekuritisasi sektor real yang pemerintah yakin. Ya kan, sekuritisasi sektor real ini belanjanya pun, jadi jangan gini loh. Sekarang kalau kita tanya, SBN yang diterbitkan, buat apa sih? Membiayai defisit. Defisitnya apa? Oh, macam-macam. Iya kan Mas Walil? Sehingga kan harusnya nggak gitu. Menurut saya harusnya gini loh Mas Walil. Dari tax. Iya. Ya kan? Belanja rutin segala macam. Ekspansi fiskal baru diterbitkan oleh SBN, tapi ekspansi fiskal itu apa? Penyehatan sektorial kan? Mau pertanian kayak, mau apa kayak. Jadi kalau bisa usus biaya operasional dicukupkan dengan pajak. Iya, baru ekspansi fiskalnya dibiayai oleh SBN, tapi ke sektorial. Jadi dan ekspansi fiskalnya itu harus tertuju kan? Jangan jadi, gelondongan semua begini. Jadi kalau menurut saya, Mas Walil ya, sektorial ini menjadi sakit karena dibunuh oleh pemerintah. Saya tidak menyalahkan pemerintah yang ini loh. Tapi ini berkelanjutan. Karena suku bunga SBN-nya tinggi. Belanjanya ternyata juga tidak menyehatkan sektorial kita. Berarti kan kalau sekarang kita ingin memperbaiki kesalahan masa lalu, kita sekarang oke lah terbitin SBN, tapi belanjanya jangan mabok kayak kurang lebih gitu Mas Walil. Karena kalau ngelihat impairment ini ngeri loh, di Bank BUMN ini impairmentnya gede-gede. Gitu ya, nanti di kesempatan mendatang kita masih akan bicara lebih detail impairment, kredit macet, dan mungkin kredit-kredit sektoralnya dengan tayangan-tayangan angka. Silakan ikuti terus kanal ini yang insya Allah selalu untuk berusaha menjadi rujukan untuk para kawan-kawan akademisi, teman-teman tenaga ahli di kementerian, lembaga atau DPR, kemudian kawan-kawan yang mungkin memberikan masukan kepada bosnya di perusahaan-perusahaan. Karena itu mohon maaf barangkali kanal ini kadang dikritik ya kok suaranya tuh lebih pesimis, lebih banyak menyampaikan risiko. Karena kami menilai pengungkapan risiko di berbagai tempat itu terlampau minimal. Kami mengambil bagian itu. Jadi silakan saja para pemirsa menimbang-nimbang ya Mas ya. Terima kasih. Mas Januar.